Anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali Insinyur I Nengah senantara ingatkan Telkom keluar dari lingkaran setan korupsi BUMN. Senantara yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bali ini juga mempertanyakan komitmen dan strategi konkret Dirut Baru, Dian Siswarini, dalam menghadapi praktik korupsi yang masih menghantui BUMN, termasuk Telkom. Ia juga mewanti-wanti agar anak dan cucu perusahaan Telkom tidak menjadi celah praktik korupsi yang merugikan negara. Tadi menarik ya, visi dan misinya Telkom ya, berfree integrity, service excellence dan equality ya. Dan tadi juga dijelaskan tentang pemaparan Telkom ke depan seperti apa. Cuman catatan saya tadi ada strong point, ada strength point yang belum disinggung secara memadai. Nah, utamanya apa? Tentang kasus korupsi. Ya, kita tahu Telkom juga mengalami hal yang sama dengan BUMN yang lainnya. Pertanyaan saya, Ibu, untuk meminimalkan korupsi di PT Telkom khususnya di bawah kepemimpinan Ibu sekarang, langkahnya kira-kira seperti apa? Karena kalau kita lihat visi dan misinya, ada keberanian, ada integritas, ada pelayanan prima, ada kelincahan. Yang saya pertanyakan nantinya adalah integritas dan keberanian Ibu Dirut untuk memberantas segala bentuk korupsi. Mohon nanti dijelaskan, Ibu. Karena yang namanya korupsi di negara kita ini tidak pernah habis. Nah, mudah-mudahan seorang ibu ya memimpin perusahaan, gebong perusahaan yang begitu besar. Harapan saya Ibu mempunyai strategi khusus tentunya. Yang kedua, Ibu melihat kenyataan yang ada. Setiap BUMN selalu membentuk anak perusahaan dan cucu perusahaan. Yang mana menurut catatan yang saya baca, anak perusahaan, cucu perusahaan itu selalu menjadi bancaan korupsi. Tadi teman kita juga sudah nyinggung ya, ada salah satu anak perusahaan berhutang, tidak mampu dibayar, padahal uangnya ada. Nah, ini bermasalah juga. Jadi ada pembiaran di sini. Saya harap sekali lagi, karena Ibu juga orang baru di Telkom, harapan saya sebagai seorang ibu, tentu ini menjadi catatan khusus. Jangan sampai Telkom ya terjerat dengan kasus korupsi. Nah, yang kedua, tadi juga tidak dijelaskan, Ibu. Negara di pemerintahan Prabowo sudah mencanangkan untuk digitalisasi. Karena harapannya apa? Dari sisi pendidikan, dari sisi Koperasi Merah Putih tadi juga sudah dijelaskan, dan dari sisi pemilu nanti ya hampir semuanya akan menggunakan digitalisasi. Kira-kira Ibu, roadmap-nya yang Ibu punya nanti sampai tahun berapa bisa dikondisikan bahwa desa-desa yang terpencil itu bisa tercover dengan yang namanya internet. Kalau tidak salah, desa kita itu jumlahnya hampir 83.000. Sementara yang tidak terlayani oleh internet itu hampir 24.000. Artinya datanya cukup berat barangkali ya untuk memenuhi yang lagi 24.000 ini, tetapi inilah tugasnya Ibu dan jajarannya untuk segera membuat perencanaan
sehingga harapannya negara yang namanya digitalisasi itu bisa terrealisasi. Nah tentu harapannya jelas. Rencana kerjanya seperti apa. Yang terakhir Ibu, jadi tadi dijelaskan oleh teman kita ya, yang namanya income tidak boleh digunakan 100% untuk membeli modal, barang dan jasa. Tata kelola keuangan yang sehat hanya diperbolehkan 60% dari keuntungan untuk berinvestasi. Nah ini mohon nanti dihitung-hitung lagi sehingga ada cadangan dana yang bisa digunakan untuk PT Telkom menanggulangi persoalan-persoalan yang muncul di kemudian hari. Jadi tidak serta-merta semua keuntungan diinvestasikan kembali dalam bentuk barang dan jasa. Sehingga perusahaan itu menjadi sehat. Nah itu penekanan saya, semoga nanti program negara ya untuk digitalisasi tadi itu bisa mendapatkan penjelasan yang rinci. Kira-kira targetnya sampai berapa tahun, itu yang terpenting.